pembahasan tentang kitab Suwar min Hayatit Tabi'in, yang mana kita akan masuk dan melanjutkan pembahasan tentang kisah seorang tabi'in yang mulia. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah, yang beliau bernama An-Nu'man ibnu Thabit. Beliau lahir di kota Kufah tahun 80 Hijriyah dan meninggal di tahun 150 Hijriyah. Faqihun wa alimun muslimun. Beliau termasuk orang yang termasuk fuqaha dan ulama. Wa awwalul a'imma al-arba'ah inda ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk ya di antara imam madhab yang 4 yang pertama ya dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau bertemu dengan beberapa para sahabat, di antaranya yakni Anas ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Naam. Berkata al-musannifu rahimahu ta'ala, dakhala Abu Hanifah an-Nu'man ala al-Imam Malik wa indahu thullatun ashabihi. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah mendatangi majelis daripada Imam Malik. Ya. Imam Abu Hanifah berada di Kufah dan Imam Malik berada di Madinah. Subhanallah. Jadi beliau mengunjungi Imam Malik dan bermajlis di dalamnya. Falamma kharaja min indi, ketika Imam Abu Hanifah ini keluar dari majelis Imam Malik, iltafata Malikun ila julasaihi, maka Imam Malik pun menoleh kepada ya jamaahnya, dan beliau mengatakan, adadruna man hada, tahukah kalian siapa tadi orang yang tadi ya? Faqalu la, mereka mengatakan tidak tahu. Faqal hada Nu'man ibnu Thabit, dia adalah Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Subhanallah. Hada alladhi law qala anna hadhihi as-sariyah innaha dhahabun lahtajja lima qala, dialah orang kalaulah dia mengatakan bahwasanya tiang-tiang Masjid Nabawi ini terbuat dari emas, maka sungguh perkataannya ini bisa menjadi hujjah ya, karena kuatnya beliau menyebutkan bagaimana kuatnya hujjah-hujjah, pendalilan-pendalilan daripada Al-Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Naam, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya disebutkan di sini di antara kisah-kisah Imam Abu Hanifah dalam menyebarkan dan mendakwahkan kebenaran dalam agama ini ya. Beliau menyebutkan, min dzalika anna rajulan min ahli al-Kufah adallahu Allah wa kana dha qadarin fi uyuni ba'din nas. Ada seorang di Kufah ya, yang dia itu memiliki kedudukan di sana. Wa sahiba kalimatin masmu'atin ladaihim, dan orang yang didengar perkataannya ya. Wa kana ar-rajulu yas'umun lin-nas fima yas'umuhu lahum anna Utsman bin Affan kana yahudiyan fi asli. Orang ini yang ada di Kufah ini, orang yang memiliki kedudukan dan juga perkataannya ini didengar. Subhanallah ya, memiliki pendapat tentang salah seorang sahabat Nabi yakni Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman ini beragama Yahudi ya. Wa annahu dhalla ala yahudiyyah ba'da Islam aidan, dan beliau mengatakan bahwasanya Utsman ini tetap dalam keadaan Yahudi ketika Islam sudah datang. Falamma sami Abu Hanifah maqalatahu hadhihi madu ilaihi, ketika Imam Abu Hanifah mendengar desas-desus ya ataupun fitnah ini yang menyebar di Kufah, maka segera Imam Abu Hanifah pun mendatangi orang tersebut ya, dan beliau mengatakan, laqad ji'tuka khatiban ibnataka fulana li ahadi ashabi ya. Setelah dia masuk ke rumahnya dan dia mengatakan, sungguh aku datang, Imam Abu Hanifah mengatakan kepada orang tersebut, sungguh aku datang kepadamu untuk meminang putrimu untuk saudaraku, untuk sahabatku ya. Faqala ahlan bika wa marhaban ya, inna mislaka la yuraddu hajatan ya Abu Hanifah. Maka orang tersebut mengatakan,
ya setelah mempersilahkan dan menyambut daripada kedatangan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, sungguh orang seperti Anda tidak layak untuk ditolak kebutuhannya, hajatnya. Walakin manil khatib, akan tapi orang tersebut mengatakan, siapa yang akan ya meminang daripada putriku? Untuk siapa engkau meminang putriku? Qala rajulun mausumun baina qaumihi bisyarafi wal ghina. Orangnya, ya, Imam Abu Hanifah menyebutkan ciri-cirinya. Orangnya adalah orang yang terpandang, orang yang baik di tengah-tengah kaumnya. Ya, sahiyul yadi, mabsutul kaffi, orang yang ringan tangan, suka membantu. Ya, hafidun li kitabillahi jalla wa azza, orangnya menghafal kitabullah, hafal kitabullah. Ya, yakumul laila kullahu fi raqah, setiap malamnya dia hidupkan malam-malamnya itu, ya, dengan ruku, ya, selalu menjaga salat malam. Kasirul bukai min khaufillahi ta'ala, banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka berkata orang tersebut, ya, bakhin, cukup wahai Abu Hanifah, ya. Inna ba'da ma dzakartahu min sifatil khatib yaj'aluhu kuf'an li binti amil mu'minin. Sungguh yang engkau sebutkan sifat-sifat orang yang akan meminang putriku ini sudah cukup sebenarnya. Dia menghafal kitabullah, ya, orang yang mulia di tengah-tengah kaumnya, dan juga dia menghidupkan malam-malamnya, ya, untuk salat. Subhanallah, sebenarnya cukup, ya, dan dia layak untuk mendapatkan putri Amirul Mukminin. Faqala Abu Hanifah, beliau kemudian Abu Hanifah pun melanjutkan, ghairu anna fihi khaslah la budda min an takifa 'alaiha. Tapi ada salah satu, ya, perkara yang hendaknya engkau ketahui tentang orang tersebut, tentang sahabatku ini. Wa ma hiya, apa itu wahai Imam? Qala innahu Yahudi, dia orang Yahudi. Subhanallah. Fanfadda ar-rajul wa qala, maka orang tersebut pun kaget dan heran. Ya, Yahudi, orang Yahudi, ya. Aturidu minni an uzawwija ibnati min Yahudi ya Aba Hanifah. Apakah engkau ingin, ya, aku menikahkan putriku dengan seorang Yahudi, wahai Abu Hanifah? Wallahi la uzawwijuha minhu, demi Allah aku tidak akan menikahkannya, walaupun dia memiliki keutamaan-keutamaan yang engkau sebutkan tadi, ya. Walaupun dia memiliki keutamaan-keutamaan yang engkau sebutkan tadi, akan tapi dia seorang Yahudi, tidak mungkin akan kunikahkan dengan putriku. Subhanallah. Faqala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah mengatakan, ta'ba an tuzawwija binataka min Yahudi wa tunkiru dzalika asyaddul inkar. Engkau tidak mau menikahkan putrimu dengan seorang Yahudi dan engkau mengingkarinya. Ya, summa tas'umu linnas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwaja ibnatahu kiltaihima min Yahudi. Sementara engkau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ya, dengan seorang Yahudi. Engkau mengatakan bahwasanya Utsman ibnu Affan adalah seorang Yahudi. Bagaimana mungkin engkau saja tidak akan mau menikahkan putrimu dengan seorang Yahudi? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan kedua putrinya dengan seorang Yahudi? Subhanallah. Maka orang tersebut bertaubat. Orang tersebut bertaubat, ya. Nah, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Ta'ala, wa min dzalika aidan anna ahadal khawarij wa huwa Dhahhak Asy-Syari. Suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah berdebat dengan seorang Khawarij, ya. Khawarij ini adalah mereka kelompok yang keluar, disebut Khawarij atau Khawarij karena keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, ya. Ja'a ila Abi Hanifah data yaumin. Suatu ketika ada seorang namanya Dhahhak Asy-Syari. Dhahhak ini datang kepada Al-Imam Abu Hanifah, ya, dan dia mengatakan, tub ya Abu Hanifah, bertobatlah wahai Abu Hanifah, ya. Subhanallah. Maka beliau menjawab, mimma atubu, atas dosa apa aku harus bertobat? Qala al-Khariji, berkata orang Khawarij ini, ya, min qaulika bi jawazi tahkim alladhi jara baina Aliin wa Muawiyah. Bertobatlah dari perkataanmu tentang bolehnya tahkim, ya, mencari hakim,
mencari penengah ya terhadap apa-apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Engkau mengatakan bahwasanya boleh ya mengambil seorang hakim untuk menjadi penengah antara Ali dan Muawiyah. Faqala lahu Abu Hanifah. Abu Hanifah pun berkata kepadanya, "Ala takbalu an tunadziruni fi hadzal amr?" Maukah engkau ya berdiskusi dengan aku tentang masalah ini? Ya, kita berdialog tentang masalah ini, ya. Faqala Khariji, maka orang Khariji mengatakan iya. Faqala Abu Hanifah, fa in ikhtalafna fi syai'in mimma ya natanadaru fihi faman yahkumu bainana. Kalau kita nanti berdialog, tentu ada perdebatan, ya. Kemudian siapa yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah di antara kita? Ya. Faqala al-Khariji, hakim man tasha. Kalau begitu engkau cari siapa yang bisa menentukan antara kita, perdebatan kita ini, ya, hakimnya. Faltafa Abu Hanifah ila rajulin min ashabil Khariji kana ma'ahu wa qala. Maka Imam Abu Hanifah pun menoleh kepada teman daripada Khawarij ini, dan dia datang bawa teman, ya. Dan beliau mengatakan, "Uhkum bainana fima ya nakhtalifu fihi." Kalau begitu tolong engkau menghukumi antara kami, perdebatan kami ini. Siapa di antara kami ini yang menang, ya, dalam diskusi ini? Tsumma qala lil Khariji, ya, "Ana raditu bi sahibika fahal tardo bihi anta?" Ibu Abu Hanifah mengatakan kepada orang Khawarij ini, "Aku ridho temanmu ini menjadi penengah kita, ya, menjadi hakim kita, ya, bagaimana dengan anda?" Maka orang Khawarij mengatakan, dan dia tersenyum, dia mengatakan, "Iya, aku juga." Faqala Abu Hanifah, langsung Abu Hanifah mengatakan kepadanya, "Waihaka, ya, sungguh celaka engkau. Atajujul hakim fima sajar yasjuru baini wa bainaka wa tunkiru ala isnaini min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau mau mengambil seorang menjadi hakim, penengah, ya, antara aku dengan engkau, sementara engkau mengingkari, ya, tahkim antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara Ali dan Muawiyah. Subhanallah, ini debat yang paling pendek dengan seorang Khawarij. Ya, karena di antara kesalahan Khawarij, alasan mereka keluar daripada barisan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka tidak rela ketika Ali, ya, menjadikan tahkim, mencari hakim penengah antara dirinya dengan Muawiyah. Ya, subhanallah. Naam, fahabbal Khariji walam, ya, yujri jawaban. Dan orang Khawarij ini pun terdiam dan dia tidak memberikan jawaban-jawaban. Subhanallah. Naam, wa min dzalika aidan, dan di antaranya ini debat antara Abu Hanifah dengan seorang bernama Jahm ibnu Safwan, dan ini pendiri firqah Jahmiyah, ya, firqah yang sesat yang dikafirkan oleh para ulama. Jahm ibnu Safwan, ya, yang mana Jahm bin Safwan ini mengambil ilmu daripada Al-Ja'd bin Dirham, ya, yang mana Al-Ja'd bin Dirham ini rentetan guru-gurunya. Kalau dilihat daripada silsilah, ya, guru-guru daripada firqah Jahmiyah ini sampai kepada seorang yang pernah menyihir Nabi SAW, seorang Yahudi, ya. Dan Jahm bin Safwan ataupun firqah Jahmiyah ini, di antara penyelewengannya adalah mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Seluruh nama-nama dan sifat Allah Ta'ala mereka tolak. Yang mereka adalah pemimpin dari para ahlul kalam, ya, firqah Jahmiyah. Ya, jadi pemimpinnya ini pernah berdebat dengan Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah keimanan. Karena iman menurut firqah Jahmiyah cukup hanya pengetahuan dalam hati, ma'rifatul qalbi, ya. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkan. Adapun iman menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah perkataan yang keluar daripada lisan, dan juga i'tiqad dalam hati, dan juga amalan dalam perbuatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini menurut pengertian daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan mencukupkan iman itu cuman ma'rifatul qalbi, ya,
pengetahuan dalam hati. Subhanallah. Ya, suatu ketika Jahm bin Safwan ini datang menemui Al-Imam Abu Hanifah. Ya, subhanallah, sama-sama dari Irak, dari Kufah. Nah, beliau mengatakan, laqad ataituka liukallimaka fi asya hayyatuha laka. Aku datang kepadamu wahai Imam, ya, untuk mempertanyakan suatu pertanyaan yang sudah kusiapkan. Faqala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah mengatakan, al-kalamu ma'aka arun. Sungguh berdiskusi dengan kamu itu merupakan aib, ya, merupakan aib bagiku. Wal khawdu fi ma tadhhabu ilaihi narun taladdah. Dan berlama-lama dengan Anda, dengan kamu ini, ya, ini merupakan narun taladdah, api yang menyala-nyala. Subhanallah. Qala Jahm, berkata Jahm, kaifa hakamta alayya bima hakamta wa anta lam taltaki min qabl walam tasma kalami. Wahai Imam, kenapa engkau mengatakan seperti ini? Ya, engkau menghukumi aku seperti ini, padahal engkau tidak pernah bertemu denganku sama sekali, kecuali hari ini, dan engkau tidak pernah mendengar perkataanku. Qala Abu Hanifah, laqad balagatni anka aqawil la tasuru an rajuli min ahlil qiblah. Karena aku telah mendengar daripada perkataan-perkataanmu yang tidak hanya dari satu orang, ya, yang perkataan tersebut tidak harus dikeluarkan, yang tidak boleh keluar dari seorang yang disebut sebagai ahlul kiblat, maksudnya seorang muslim, yang seorang muslim tidak boleh mengatakan perkataan tersebut. Qala Jahm, maka berkata Jahm, atahkumu alayya bil ghaib. Apakah engkau, ya, menghukumi aku dengan perkara-perkara yang gaib yang engkau tidak ketahui? Ya, engkau mengatakan sesuatu yang gaib, yang engkau mengetahui yang gaib yang engkau tidak mengetahuinya. Qala Abu Hanifah, ya, laqad suhira dzalika anka wastafada ya warafatul amma wal khassa fajara li an ya usbitahu alaika bima tawatarat anka. Maka Ibu Hambunya mengatakan, sungguh perkataanmu ini sudah menyebar, ya, sudah menyebar, ya, perkataan-perkataanmu, ya, subhanallah, perkataan yang mengatakan menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Naam. Faqala Jahm, maka Jahm mengatakan, ana la uridu an as'alaka illa anil iman. Sungguh wahai Imam, aku datang kepadamu, tidaklah aku datang kepadamu kecuali aku ingin bertanya kepadamu tentang iman, ya, tentang iman. Subhanallah. Maka berkata Abu Hanifah, awalam ta'rifil iman ila hadis sa'ah hatta tas'alani anhu. Subhanallah, engkau tidak tahu tentang masalah iman sampai hari ini, ya. Subhanallah, sampai engkau harus bertanya kepadaku tentang masalah iman saja engkau tidak paham, ya. Faqala Jahm, maka berkata Jahm, bala walakinni syakaktu fi nau'in minhu. Iya, akan tapi ada perkara yang aku ragu terhadapnya. Faqala Abu Hanifah, asyakku fil iman kufrun. Abu Hanifah mengatakan, sungguh ragu-ragu dalam keimanan itu bisa menyebabkan kekafiran. Karena masalah iman tidak boleh ragu, ya. Subhanallah. Qala Jahm, dan Jahm bin Safwan termasuk ahlul kalam, dan ini bukan orang biasa, orang cerdas, hafal Quran, ya, tapi Allah Ta'ala tidak berikan kesucian jiwa. Allah Ta'ala berikan kepada mereka intelijensi yang tinggi, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, u'tuz zaka'a wa lam yu'tuz zaka'a. Mereka ahlul kalam diberikan kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Subhanallah. Di antaranya yang mengekor ataupun mengikutinya, yakni seorang Mu'tazilah, ya, Wasil bin Atha, pendiri firqah Mu'tazilah, yang dia menerima nama-nama Allah dan menolak sifat-sifatnya. Wasil bin Atha Al-Ghazal, orang yang cerdas sekali, subhanallah, ahlul kalam, ya, yang mengikuti Jahm bin Safwan. Wasil bin Atha ini seorang yang pintar, ya, dan dia mantan daripada murid tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri, ya. Dia cerdasnya minta ampun, subhanallah. Saking cerdasnya, dia pun meninggalkan majelis gurunya, memiliki madhab tersendiri, madhab Mu'tazili, ya. Suatu ketika teman-temannya ini ingin, ya, ngerjain dia, ya, pada ketika terjadi suatu perhelatan pertemuan yang melibatkan banyak orang, ya, maka teman-temannya ini ingin mengerjain dia tanpa direncana,
Jadi Wasil bin Atha ini disuruh untuk berkhutbah, memberikan khutbah, ya, langsung todong dia. Subhanallah. Bayangkan antum ketika hari Jumat, ya, imamnya khatibnya nggak datang, antum di depan, antum langsung disuruh khutbah. Demikian yang terjadi pada Wasil bin Atha, ya. Dan Wasil bin Atha ini teman-temannya tahu, dia tidak bisa mengucapkan huruf ro, dia cadel. Cedal ya, cadel. Roh nggak bisa dia, ya. Dan teman-temannya tahu, dia pengen tahu bagaimana dia berkhutbah tanpa direncana, tanpa teks, di hadapan manusia banyak, ya, tanpa ada huruf roh. Akhirnya dia pun, karena dia ingin ngerjain dia, ya, karena dia tidak bisa mengucapkan roh dengan fasih, ya. Maka dia pun berkhutbah dengan khutbah yang subhanallah, yang lama, ya. Yang semua khutbahnya itu tidak ada kata-kata yang ada hurufnya rohnya, tidak ada. Subhanallah, bayangkan antum berkhutbah tanpa ada huruf R, ya, dengan rahmat Allah sudah ada roh, ya. Dia berkhutbah tanpa ada huruf R-nya. Cerdasnya minta ampun, ya. Akan tapi mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian jiwa, kesucian hati untuk menerima apa-apa yang datang daripada Allah dan apa-apa yang datang daripada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada Jahm bin Safwan ini. Subhanallah, ya. Naam, faqala Jahm, maka berkata Jahm bin Safwan, la takhillu laka an tasim bil kalami illa idza sami'ta minni ma yukaffar. Jadi wahai imam, nggak bisa engkau mengatakan menuduh aku kafir, ya, sementara engkau tidak pernah mendengar kekufuranku. Subhanallah, berkata Jahm kepadanya. Qala Abu Hanifah, sal amma badalaka. Kalau begitu silakan engkau tanya apa permasalahanmu, kata Imam Abu Hanifah. Qala Jahm, akhbirni an rajulin arafallaha biqalbi. Kabarkan kepadaku wahai imam, bagaimana pendapatmu wahai imam, seseorang yang dia hatinya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, wa alima annahu wahidun la syarikalah wala niddah, dan dia tahu bahwasanya Allah taala itu tidak ada sekutu baginya dan tandingan baginya, ya, wa arafahu bi sifati, dan dia mengenal sifat-sifatnya, ya, tahu sifat-sifatnya, ya, wa annahu laisa kamitslihi syai'un, yang mana dia Allah taala tidaklah serupa dengan sesuatu apapun juga. Dan inilah diantara subhat kenapa mereka menolak nama-nama sifat Allah taala, ya, ketika mereka, menurut mereka, ketika menetapkan nama dan sifat Allah ataupun sifat-sifat Allah, ya, mereka menyamakan dengan makhluk. Akhirnya mereka pun tolak karena mereka berpendapat bahwasanya Allah taala tidaklah sama dengan apapun juga. Subhanallah, ya. Jadi dia bertanya tentang seseorang yang dia itu mengenal dalam hatinya itu Allah taala, kebesarannya, dan juga tidak ada sekutu baginya, ya. Summa mata walam yu'lin al-iman bilisani. Kemudian orang tersebut mati dan tidak pernah mengiklankan keimanannya, ya. Subhanallah. Afa yamutu mu'minan am kafirun. Apakah dia mati dalam keadaan kafir atau mukmin? Ini pertanyaan daripada Jahm bin Safwan, ya. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, ya, yamutu kafirun, dia mati dalam keadaan kafir, ya, wa yakunu min ahli nar, dan dia termasuk penghuni neraka. Idza lam yusarrih bilisani amma arafahu bijanani, ketika dia tidak mengucapkan, mengiklankan, ya, dengan lisannya apa-apa yang dalam hatinya, ya, maksudnya iman itu perkataan juga, ya. Subhanallah, ya, kecuali memang ada uzur, kecuali ada penghalang-penghalang yang dia tidak bisa lagi mengucapkan, mungkin mulutnya ini dia bisu orangnya, ya, ataupun dia terpaksa, tidak dipaksa untuk tidak boleh mengucapkan. Faqala Jahm, ya, kaifa la yakunu minan wa qad arafa Allah haqqa ma'rifah. Bagaimana dia, ya, tidak menjadi seorang mukmin padahal dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dia kenal Allah dalam hatinya, tapi dia tidak ucapkan dalam lisannya, ya. Qala Abu Hanifah, in kunta tu'minu bil Qur'an wa taj'alu hujjah kallamtuka bika. Kalamtu bih. Kalau engkau beriman dengan Quran dan engkau mau
menjadikannya sebagai hujjah, maka akan kujelaskan, ya, akan kujelaskan permasalahan ini. Jadi dia mau menyamakan persepsi dulu, mau enggak beriman dengan Quran, ya. Subhanallah. Maka berkata Jahm bin Safwan, uminu bil Quran wa ja'alu hujjah. Aku beriman dengan Quran dan aku mau menjadikan dia sebagai hujjah, ya, sebagai pendalilnya. Qala Abu Hanifah, inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala al-iman bijarihataini isnataini. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan iman itu tidak hanya ya ma'rifah saja dalam hati, tapi juga perkataan dan juga perbuatan, ya. Wa kitabullahi wa hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafihani bitakriri dzalik. Dan terdapat banyak sekali dalam Quran dan juga hadis Rasulullah tentang masalah ini, ya. Subhanallah. Al-Imam Abu Hanifah datang dengan dalil, menyebutkan dalil dari Al-Quran. Beliau menyebutkan, ya, dalam surah Al-Maidah ayat ke-83 sampai 85. Allah Ta'ala firman, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, ya, ketika mereka orang beriman mendengar apa-apa yang turun daripada rasulnya, itu wahyu, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i, engkau akan melihat mata-mata mereka berlinangan air mata, mimma arafu minal haq, yang mereka ketahui tentang kebenaran yang turun daripada rasul mereka. Yaquluna rabbana, mereka mengatakan rabbana, ya, amanna, kami beriman. Ya, yaquluna, mereka mengatakan rabbana amanna, wahai Rabb kami beriman. Faktubna ma'as syahidin, maka golongkanlah kami, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang syahidin, ya. Wa ma lana la nu'minu billah, ya. Naam. Kemudian selanjutnya, fa'asahumullahu bima qalu, Allah Ta'ala berikan pahala kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka katakan, ya. Dengan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya. Jadi Allah Ta'ala memberi balasan kepada mereka dengan perkataan-perkataan mereka yang mereka mengatakan amannah, ya. Subhanallah. Fahuwa arraful haqqa bijananihim wa nataku bihi bilisani. Mereka orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran dalam hatinya dan mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Fa'adakhalahullahu al-jannah, Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Subhanallah. Wa qala ta'ala wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ya. Qulu amanna, mereka mengatakan kami beriman, ya, dengan Allah Ta'ala dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Subhanallah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang turun kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, ya. Naam. Fa'amarhum bil qawli wa lam yaktafi minhum bil ma'rifah wal ilm. Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk mengatakan qulu, ya. Katakanlah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk mengatakan keimanan mereka, dan tidak cukup dengan hanya ma'rifah dalam hati, ya, yang penting eling, tidak cukup, ya, harus diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan perbuatan. Wa qala alaihi salatu wassalam qulu la ilaha illallah tuflihu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, ya. Subhanallah. Falam yaj'al falah bil ma'rifah wahdah, dan Rasulullah tidak mencukupkan kemenangan, keselamatan itu hanya sekedar ma'rifah, mengetahui saja. Subhanallah, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, nanti akan dikeluarkan daripada neraka, ya, orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Falam yakul yakhruju minan nari man arafa Allah, dan Rasulullah tidak katakan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengenal Allah, tidak, tapi akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak cukup hanya mengenal Allah, ya. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang pertama daripada Quran, yang kedua daripada sunnah. Kemudian bila mengatakan li'annahu arifun bi rabbih fa huwa ya'lamu annahu huwal ladzi khalaqahu wa huwal ladzi yumituhu wa huwal ladzi, ya. Naam, wa huwal ladzi a'wahu. Dan kalaulah ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala itu cukup disebut sebagai seorang beriman,
Sungguh iblis termasuk orang beriman, karena iblis tahu siapa Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, ya. Akan tapi siapa yang mengatakan iblis itu seorang beriman, ya? Qala Allah Ta'ala lisani khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis tahu ketika iblis mengatakan khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis mengatakan engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Iblis tahu Allah Ta'ala yang mencipta, ya. Dan juga iblis mengatakan Rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, tolong tangguhkan aku sampai nanti hari berbangkit, ya. Fama aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Dikarenakan engkau ya Allah telah mencap aku menjadi sesat, ya, melaknatku, ya, maka akan kusesatkan mereka, ya, anak keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Iblis tahu itu Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang menyesatkan dia, ya. Tapi iblis tidak dikatakan beriman. Subhanallah. Walau kana ma tasumuhu sahihan lakana katsiran minal kuffari mu'minin. Kalaulah yang engkau katakan itu benar, wahai Jahm ibnu Safwan, bahwasanya iman itu cukup ma'rifat saja, sungguh banyak orang-orang kafir itu beriman. Abu Thalib beriman kalau begitu, ya. Karena Abu Thalib tahu, Abu Thalib mengetahui tentang kebenaran risalah dari para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi tidak dia ucapkan dengan lisannya, ya. Naam. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa madu Abu Hanifah, ya, yadhafqaku ala hadhihi an-nasaq taratan bil Quran wa ukhra bil hadis, ya. Dan Abu Hanifah pun banyak menggunakan dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis yang ini membuat tercengang Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan pun tidak bisa apa-apa, terdiam dia, ya. Subhanallah, ya. Dan dia pun minta udzur untuk pamit, ya. Laqad adkartani syai'an qultu nasiyan wa sa'arji'u ilaika. Dia mengatakan, wahai Imam, maaf, kayaknya ada sesuatu yang tertinggal, nanti aku akan kembali lagi ke sini, ya. Kemudian setelah itu dia ngacir dan nggak balik lagi kepada Imam Abu Hanifah. Inilah Jahm bin Safwan, ya. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian subhanallah. Wa min dzalika aidan anna Abu Hanifah laqiya ta'ifah minal mulhidin alladziina yunkiruna wujudal khaliqi jalla wa azza. Dan di antara debat beliau, ya, debat beliau banyak, ya, kepada ahlul kalam, ya, kepada ingkarus sunnah, dan juga kepada orang-orang ateis, mulhidin ini orang-orang ateis. Subhanallah, ya, yang mereka membohongi diri mereka sendiri, karena sungguh fitrah seorang makhluk, ya, pasti mengakui akan adanya pencipta, itu pasti. Orang-orang ateis yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan, ya, subhanallah, mereka membohongi diri mereka sendiri, ya. Sampai saya para filsafat Yunani yang mereka mulhid, ateis, di antara yakni Plato, Sokrato, ya, dan Aristo, ya, mereka yang tidak mengakui akan adanya Rabb, ya. Ketika mereka ditanya tentang bagaimana alam raya ini, bagaimana bisa ada, mereka mengatakan adanya alam raya ini dikarenakan faktor X, kata mereka. Faktor X yang membuat adanya alam raya ini. Subhanallah. Nah, jadi ikhwah yang dimuliakan oleh Ta'ala, suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah, ya, bertemu dengan orang-orang mulhid, orang-orang ateis yang mengingkari akan adanya Allah Ta'ala, ya. Imam Abu Hanifah pun memberikan permisalan kepada mereka, ya. Bagaimana menurut anda kalau ada suatu kapal, ya, yang dia berlayar di tengah lautan, kemudian dihadang, yang dimana di lautan itu ada ombak dan juga ada air, ada angin, ya, yang menerpanya. Kemudian kapal ini bisa berjalan, ya, menghindari karang, ya, yang muatan-muatannya ada di situ. Dan ternyata kapal ini nggak ada nakodanya sampai selamat sampai tujuan, ya, sampai pelabuhannya dituju. Dan kapal ini tidak ada nakodanya. Apakah ini mungkin atau tidak? Maka berkata orang-orang mulhid ini, tidak mungkin. Tidak mungkin ada kapal berangkat dari pelabuhan ke pelabuhan yang dituju tanpa ada nakoda. Pasti ada nakodanya. Subhanallah, dia mengatakan subhanallah, ya.
engkau mengetahui bagaimana alam raya ini, bagaimana silih bergantinya siang dan malam, bergantian antara matahari dan bulan, ya, dan juga alam raya ini. Engkau mengatakan bahwasanya kapal ini tidak mungkin dia sampai pada tujuannya tanpa nakoda. Bagaimana dengan alam raya ini, silih bergantinya matahari dan bulan, siang dan malam? Bagaimana mungkin engkau mengatakan tidak ada yang mengaturnya dan tidak ada yang menciptakannya? Subhanallah, ya. Kemudian ikhwan yang Allah Ta'ala, Al-Imam Abu Hanifah meninggal di Kufa, ya, pada tahun 150 Hijriyah. Inilah tahun di mana lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka pada tahun ini orang-orang ramai mengatakan telah wafat seorang imam, telah lahir seorang imam. Wafatnya Imam Abu Hanifah di tahun 150 dan tahun itu juga lahirnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, beliau menyebutkan, ya, tentang keutamaan Abu Hanifah. Beliau mengatakan, man arada an yatabahhar fil fiqhi, ya, fa huwa yal ala Abi Hanifah. Barang siapa yang ingin mengetahui tentang fikih, hendaknya dia, ya, bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Maksudnya hendaknya dia melihat Al-Imam Abu Hanifah. Subhanallah. Nah, ikhwan Allah Ta'ala, dan beliau memberikan wasiat, ya, ketika beliau, sebelum beliau wafat, ya, agar diyakinkan bahwasanya tanah kuburannya adalah tanah yang halal, jauh daripada tanah-tanah ghasab, mengambil tanah orang lain, ya. Dan juga beliau berwasiat, ya, ada yang menguburkannya adalah sahabatnya, ya, adalah sahabatnya. Subhanallah. Dan ketika wafatnya berkata sang Khalifah Abu Mansur, ya, barang siapa yang menghina Abu Hanifah, maksudnya menyebutkan kejelekan-kejelekan Abu Hanifah, dan dia menghadapkannya, dia berhadapan dengan sang khalifah, ya. Nah, dan dikatakan kepada sahabat yang menguburkannya ini, ya, subhanallah, beliau mengatakan, sungguh wahai imam, ya, selama 30 tahun ini engkau tidak pernah berbuka, alias berpuasa terus, berpuasa sunnah, dan selama 40 tahun ini engkau tidak pernah tidur malam, ini menghidupkan malam-malamnya, ya, dan engkau telah membuat berat ulama-ulama setelahmu, maksudnya membuat berat ulama-ulama yang akan mencontoh Imam Abu Hanifah, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini, ya, yang bisa kita kisahkan tentang Imam Abu Hanifah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.